Om Swastiastu. Perkenalkan, nama saya Idayu Putu Bintang Sukma Dewi, NIM 22101108 dari Program Studi Administrasi Rumah Sakit. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang Buku Putih Reformasi SKN. Pertama, urgensi informasi sistem kesehatan nasional. Pandemi COVID-19 memberikan pembelajaran dan refleksi penting bahwa sistem kesehatan nasional atau SKN kita masih lemah, khususnya kemampuan pencegahan termasuk testing, tracking, dan tracking, serta kemampuan penanganan lonjakan kasus pada pelayanan kesehatan di masa pandemi termasuk sulitnya mobilisasi sumber daya kesehatan seperti fasilitas kesehatan, kefarmasian, dan alat kesehatan, tenaga kesehatan, laboratorium, dan pembiayaan kesehatan. Pembelajaran penanganan pandemi COVID-19 tersebut menjadi salah satu dasar urgensi perlunya penguatan pencegahan penyakit dan penguatan sistem kesehatan nasional. Beberapa pembelajaran penting atas kurangnya kapasitas respon sistem kesehatan pada masa pandemi COVID-19 tersebut antara lain: 1. Pemanfaatan teknologi informasi untuk surveillance dan pemantauan protokol kesehatan masyarakat. 2. Kapasitas pencegahan dan mitigasi yang ditunjukkan dengan kemampuan testing, tracking yang tidak cepat dan jumlah terbatas. Sistem surveillance penyakit belum terintegrasi dan belum berjalan real time, serta terbatasnya jumlah laboratorium standar minimal BSL-2 dan BSL-3. 3. Komunikasi resiko di awal pandemi COVID-19. 4. Kapasitas fasilitas kesehatan yang terbatas dan menghadapi surge capacity yang ditunjukkan dengan belum cukupnya jumlah fasilitas isolasi, ruang inap, IGDRS, kurangnya APD bagi tenaga kesehatan di awal pandemi, dan manajemen kasus lemah atau tata laksana kasus sebagai panduan pelayanan kesehatan belum jelas. 5. Mekanisme mobilisasi pembiayaan kesehatan termasuk masih rendah keterlibatannya pembiayaan sektor non-pemerintah dan masyarakat yang abai terhadap protokol kesehatan dan penolakan vaksinasi COVID-19. Selanjutnya, Indonesia sudah mengatur penanganan wabah penyakit sebagai Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1984 tentang wabah penyakit menular dan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2008 tentang kekarantinaan kesehatan. Pada tanggal 17 Juni 2019 diterbitkan Instruksi Presiden Nomor 4 Tahun 2019 tentang peningkatan kemampuan dan pencegahan, mendeteksi dan merespon wabah penyakit pandemi global dan kedaruratan nuklir, biologi, dan kimia sebagai dasar hukum untuk upaya mewujudkan healthy security dan healthy resiliency. Namun, implementasi kegiatan yang mengacu pada regulasi tersebut belum didukung dengan kapasitas sistem kesehatan nasional yang optimal. Selanjutnya, kondisi pembangunan kesehatan saat ini. Pertama, ketahanan kesehatan dan pengendalian penyakit. Temuan penting dari JE 2017 menunjukkan koordinasi lintas sektor merupakan titik lemah dan dalam mencegah, mendeteksi, dan menanggapi keadaan darurat kesehatan masyarakat atau Kemenkes 2019. Berdasarkan laporan WHO, Indonesia menempati peringkat ketiga di dunia dalam hal insiden TB atau 301 per 1000 penduduk pada tahun 2020 dengan estimasi angka kasus mencapai 8.204 Global TB Report. Hingga tahun 2021, cakupan pengobatan TB hanya 46% dengan keberhasilan pengobatan hanya 83%. Dengan kondisi pengendalian TB tahun 2020 dan diperparah kondisi pandemi, target RPJMN tahun 2024 yaitu penurunan insiden TB menjadi 160 per 1000 diperkirakan sulit untuk dicapai. Hingga tahun 2021, sebanyak 318 kabupaten atau kota di Indonesia dengan status eliminasi malaria. Adapun 3 provinsi dengan endemisitas malaria yang tinggi adalah Papua, Papua Barat, dan NTT. Proporsi kasus kusta baru pada anak 2021 sebesar 10,6% dari total kasus. Angka ini menunjukkan penularan penyakit kusta pada anak dari orang terdekat masih tergolong tinggi.
Kedua, pelayanan kesehatan. Dalam penyediaan layanan kesehatan, Indonesia mengadopsi modal campuran pelayanan kesehatan oleh publik dan swasta. Jumlah fasilitas kesehatan yang dibangun oleh pemerintah dan swasta mengalami peningkatan setiap tahunnya. Namun, ketidakcukupan jumlah dan ketimpangan sebaran Fasiankes antar daerah masih tetap terjadi, terutama di daerah timur Indonesia dan daerah tertinggal, perbatasan dan kepulauan atau DTPK. Pelayanan kesehatan dasar dalam Deklarasi Alma-Ata tahun 1978 diterjemahkan sebagai pelayanan kesehatan esensial yang secara ilmiah dapat dipertanggungjawabkan, dapat diterima secara sosial, dapat diakses oleh setiap individu atau keluarga, diselenggarakan dengan peran serta masyarakat secara ekonomis, dapat ditanggung oleh masyarakat dan negara, disertai dengan semangat kemandirian atau self-reliance dan self-determination. Sampai saat ini, pelayanan kesehatan dasar belum mampu menjawab permasalahan kesehatan masyarakat. 3. Digitalisasi pelayanan kesehatan. Pemanfaatan teknologi dalam pembangunan kesehatan diarahkan pada dua hal, yaitu digitalisasi pelayanan kesehatan dan digitalisasi sistem informasi kesehatan. Dalam pelaksanaannya, masih ditemukan banyak kendala dalam upaya digitalisasi pelayanan kesehatan. Salah satunya masih belum meratanya ketersediaan jaringan internet. Data riset fasilitas kesehatan tahun 2019 menunjukkan bahwa masih terdapat 13% puskesmas yang memiliki sinyal internet terbatas. Pemanfaatan teknologi dan pembangunan kesehatan diarahkan pada dua hal, yaitu digitalisasi pelayanan kesehatan dan digitalisasi sistem informasi kesehatan. Dalam pelaksanaannya, masih ditemukan banyak kendala dalam upaya digitalisasi pelayanan kesehatan. Salah satunya masih belum meratanya ketersediaan jaringan internet. Data riset fasilitas kesehatan tahun 2019 menunjukkan bahwa masih terdapat 13% puskesmas yang memiliki sinyal internet terbatas. Di tingkat pusat, Kemenkes memiliki 207 sistem informasi kesehatan yang terbatas di berbagai unit. Hal ini tentunya menimbulkan potensi multi-entry dan meningkatkan beban administrasi di tingkat fasilitas kesehatan. Keempat, tenaga kesehatan. Permasalahan utama tenaga kesehatan adalah masih kurangnya produksi beberapa jenis tenaga kesehatan dan belum meratanya distribusi tenaga kesehatan di seluruh wilayah maupun di tingkat fasilitas kesehatan. Jumlah lulusan mahasiswa di bidang ilmu kesehatan yang rata-rata mencapai 238.861 lulusan tiap tahun masih belum mampu menjawab kebutuhan di beberapa jenis tenaga kesehatan seperti dokter, spesialis, dokter umum, tenaga promosi kesehatan, dan ahli teknologi laboratorium medik. Kualitas perguruan tinggi kesehatan yang masih rendah, dengan hanya 15,5% program studi di bidang kesehatan yang terkreditasi A, juga menjadi kendala dalam upaya pemerataan kualitas lulusan tenaga kesehatan. Saat ini, banyak rumah sakit yang masih kekurangan dokter spesialis dasar, spesialis penunjang, dan spesialis lainnya. Di beberapa rumah sakit kelas C dan D masih ditemukan tidak memiliki dokter spesialis dasar. Kelima, kemandirian kefarmasian dan alat kesehatan. Kefarmasian dan alat kesehatan merupakan salah satu aspek penting untuk mewujudkan pelayanan kesehatan yang optimal, terutama pada masa pandemi COVID-19. Saat ini, Indonesia dihadapkan pada masih tingginya impor bahan baku obat 90% dan baru 13 industri bahan baku obat di Indonesia yang mendapatkan sertifikat CPOB, dengan 10 diantaranya adalah bahan baku obat kimia atau Munira 2019. Salah satu kendala dalam kemandirian farmasi dan alat kesehatan adalah anggaran penelitian dan pengembangan masih rendah atau 2,2% GDP. Angka ini masih lebih rendah dari USA atau 2,8% GDP dan Singapura 1,9% GDP. Kemandirian farmasi dan alat kesehatan dalam negeri harus didorong, terlebih di masa pandemi di mana farmasi dan alat kesehatan masuk dalam kategori high demand. Keenam, pemberdayaan masyarakat. Tingkat keterlibatan masyarakat dalam program JKN juga menjadi indikasi tingkat keterlibatan masyarakat dalam kesehatan.
Hingga saat ini baru 9,18 juta penduduk yang menjadi peserta non-PBI dengan 25,8 juta atau 28,1% adalah peserta didik aktif BPJS Kesehatan 2021. Gambaran kondisi keterlibatan Vaskes dan JKN di atas menunjukkan tentang pemerintah untuk terus meningkatkan masyarakat sebagai bagian dari sistem kesehatan. Derma saat ini masih terkesan hanya program pemerintah dan memiliki sektor kesehatan saja ditunjukkan dengan belum seluruh level pemerintah memiliki pemahaman yang sama terkait Germas termasuk pula di masyarakat. Konsep pemberdayaan masyarakat juga mencakup upaya untuk meningkatkan partisipasi penyediaan layanan kesehatan swasta dalam upaya peningkatan kualitas dan pemerataan layanan kesehatan. Jumlah rumah sakit swasta di Indonesia mencapai 6,46% dari total seluruh rumah sakit di Indonesia yang dapat menjadi bagian penting dalam upaya pemerataan pelayanan kesehatan. Selain itu, terdapat 7.947 klinik perawatan swasta yang terdapat di daerah Indonesia Timur yang dapat dioptimalkan dalam pelayanannya. Salah satunya aspek penguatan promotif preventif dalam sistem JKN sehingga pembiayaannya termasuk pelayanan edukasi, imunisasi dan deteksi dini dapat dicakup dalam skema JKN. Pemerintah daerah masih tergantung terhadap dukungan pembiayaan kesehatan dari pusat. Anggaran terhadap dukungan pembiayaan kesehatan 2019 yang mayoritasnya adalah berasal dari dana alokasi kasus atau DAK maupun transfer daerah lain. Kondisi ini perlu diperkuat dengan kemandirian rumah sakit memiliki pemerintah sehingga mengurangi subsidi pemerintah. Selanjutnya, tinjauan Perpres nomor 72/2012 tentang Sistem Kesehatan Nasional. Sistem kesehatan menurut WHO 2007 terdiri atas 6 komponen building block yaitu 1. Pelayanan kesehatan atau healthy service delivery, 2. Sumber daya manusia kesehatan atau healthy workforce, 3. Sistem informasi kesehatan atau information, 4. Produksi kesehatan, vaksin dan teknologi kesehatan atau medical product, fashion dan teknologis, 5. Pembiayaan kesehatan atau healthy financing, serta 6. Kepemimpinan dan tata kelola atau leadership dan governance. SKN merupakan pengelolaan kesehatan yang diselenggarakan oleh semua komponen bangsa Indonesia secara terpadu dan saling mendukung guna menjamin tercapainya derajat kesehatan masyarakat yang setinggi-tingginya. Selanjutnya, komponen yang terdapat pada SKN berdasarkan Perpres nomor 72/2012 tentang Sistem Kesehatan Nasional dikelompokkan menjadi 7 subsistem yaitu 1. Subsistem upaya kesehatan. Upaya kesehatan dilakukan dengan menghimpun seluruh potensi bangsa Indonesia sebagai ketahanan nasional. Pelaksanaan upaya kesehatan tersebut antaranya pemerintah atau TNI dan Polri, pemerintah daerah, provinsi, kabupaten, kota, dan atau masyarakat swasta melalui upaya peningkatan kesehatan, pencegahan penyakit, pengobatan, serta pemulihan kesehatan di fasilitasi pelayanan kesehatan. Kedua, subsistem penelitian dan pengembangan kesehatan. Pengelolaan penelitian dan pengembangan kesehatan terbagi atas penelitian dan pengembangan biomedis dan teknologi dasar kesehatan, teknologi terapan kesehatan, dan epidemiologi klinik, teknologi intervensi kesehatan masyarakat, kebijakan kesehatan, serta pemberdayaan masyarakat. Ketiga, subsistem pembiayaan kesehatan. Pembiayaan kesehatan yang adukat, terintegrasi, stabil, dan berkesinambungan berperan dalam rangka mencapai tujuan pembangunan kesehatan. Keempat, subsistem sumber daya manusia kesehatan atau SDMK. Sumber daya manusia kesehatan terdiri atas kelompok tenaga kesehatan sesuai dengan keahlian dan kualifikasi dalam menjamin ketersediaan, pendistribusian, dan peningkatan kualitas sumber daya manusia kesehatan. SKN berfokus pada pengembangan dan pemberdayaan SDMK yang meliputi perencanaan kebutuhan dan program pengadaan termasuk pendidikan dan pelatihan, pendayagunaan, peningkatan kesejahteraan, serta pembinaan dan pengawasan mutu SDMK.
Kelima, subsistem sediaan informasi alat kesehatan dan makanan. Subsistem ini meliputi berbagai kegiatan untuk menjamin aspek keamanan, khasiat atau kemanfaatan dan mutu sediaan farmasi, alat kesehatan dan makanan yang beredar, ketersediaan, pemerataan dan keterjangkauan obat, terutama obat esensial, perlindungan masyarakat dari penggunanya yang salah dan penyalahgunaan obat, penggunaan obat yang rasional, serta upaya kemandirian di bidang kefarmasian melalui pemanfaatan sumber daya dalam negeri. Keenam, subsistem manajemen informasi dan regulasi kesehatan. Subsistem ini meliputi kebijakan kesehatan, administrasi kesehatan, hukum kesehatan, dan informasi kesehatan. Ketujuh, subsistem pemberdayaan masyarakat. Pemberdayaan perorangan, keluarga, dan masyarakat dapat menunjang penyelenggaraan SKN yang optimal. Selanjutnya yang kedua, lingkup reformasi sistem kesehatan nasional. Reformasi sistem kesehatan nasional yang dikembangkan oleh Kementerian PPN atau Bappenas mengacu kepada berbagai referensi, definisi, dan lingkup. Reformasi sistem kesehatan merupakan perubahan fundamental sistem kesehatan dan aspek kebijakan, program, maupun kegiatan yang dilakukan secara berkelanjutan. 4 kerangka kebijakan reformasi sistem kesehatan yang diacu adalah 1. Sistemik atau terdapat sistem perkembangan yang mengatur regulasi, pembiayaan, dan pelayanan. 2. Terorganisir, menentukan pihak atau lembaga atau organisasi serta jejaring terkait yang berperan memberikan layanan kesehatan dan dengan berfokus pada jaminan kualitas dan efisiensial layanan kesehatan. 3. Layanan kesehatan yang ketiga, programatik, menetapkan prioritas sistem kesehatan dengan mendefinisikan program atau kegiatan intervensi secara universal. 4. Instrumental, menciptakan atau menggunakan sebuah instrumen untuk meningkatkan kinerja sistem berbagai informasi, hasil penelitian, inovasi, teknologi, dan pengembangan sumber daya manusia. Sistem kesehatan dapat terjadi di berbagai tingkat yang saling berhubungan, baik tingkat individu, kelompok, atau tim, dan di tingkat lembaga, organisasi, serta lintas sektor. Tahapan dalam pembelajaran sistem kesehatan juga berbeda-beda atau single loops, double loops, dan triple loops. Reformasi sistem kesehatan nasional mencangkup ketiga tahapan yang meliputi kegiatan, framework atau asumsi, dan learning system. Selain itu, pembelajaran sistem kesehatan melibatkan 3 aspek yang saling berhubungan, diantaranya informasi, deliberation, dan tindakan strategi dalam reformasi SKN yang diusungkan Kementerian PPN atau Bappenas yang dilakukan berbasis sistem dan evidence based dengan target berbasis dampak, delivery, dan sustainability, serta berupa pada mengubah arah kebijakan pembangunan semua sektor untuk berpihak pada kesehatan. Reformasi kesehatan dilakukan dalam 2 track, yaitu quick win dan perencanaan jangka menengah dan panjang. Selanjutnya yang ketiga, proses penyusunan konsep reformasi sistem kesehatan nasional. Konsep reformasi SKN dirancang oleh Kementerian PPN atau Bappenas bersama Kementerian Keuangan dan Kementerian Kesehatan sejak tahun 2020 sebagai pembelajaran pandemi COVID-19 serta arahan langsung dari Bapak Presiden Joko Widodo. 2020 pertama, penyusunan pembelajaran pandemi COVID-19. Kedua, arahan Bapak Presiden untuk reformasi SKN. Ketiga, pertemuan tingkat menteri. Keempat, serial diskusi konsep reformasi SKN atau pakar, Pemda, dan organisasi non-pemerintah. Kelima, penterjemahan reformasi SKN sebagai major project atau MP dalam RKP 2021. Keenam, serial webinar reformasi SKN dengan lintas K, strip L, dan Pemda. 2021, pertama, penyempurnaan konsep reformasi SKN. Kedua, serial pembahasan dan penyepakatan kontribusi lintas sektor atau unit di Bappenas dan K-L terkait. Ketiga, pengawalan kontribusi dalam perencanaan dan penganggaran
L lintas sektor dan daerah di dalam RKP 2022 atau Bappenas, Kemenku, dan K-L terkait. Keempat, penyusunan buku putih reformasi SKN, penyusunan draft buku putih atau tim KGM Bappenas, FGB pakar penajaman draft buku putih, finalisasi buku putih. Selanjutnya 2022 sampai 2024. Pertama, penyempurnaan konsep reformasi SKN berdasarkan Grand Design buku putih reformasi SKN secara holistik, integratif, tematik, dan spesial. 2. Penajemen dan perluasan kontribusi lintas sektor atau unit di Bappenas dan K-L terkait. 3. Pengawalan kontribusi dalam perencanaan dan penganggaran K-L lintas sektor daerah TA 2022 sampai 2024 atau Bappenas, Kemenku, dan K-L terkait. 4. Monitoring, evaluasi, serta perbaikan penyempurnaan implementasi kebijakan reformasi SKN. Kelima, review kebijakan reformasi SKN 2021 sampai 2024 dalam rangka penyusunan kebijakan RPJP dan RPJMN ke depan. Selanjutnya keempat, tujuan dan milestones pencapaian reformasi sistem kesehatan nasional. Tujuan reformasi sistem kesehatan nasional atau SKN, salah satu pembelajaran pasca pandemi COVID-19 adalah perlunya percepatan pencapaian sasaran pembangunan kesehatan melalui berbagai strategi penguatan kapasitas sistem kesehatan nasional. Sasaran pembangunan kesehatan dalam RPJMN 2020 sampai 2024 perlu dipetakan potensi percepatan pencapaiannya sehingga dampak terhadap peningkatan kualitas pelayanan kesehatan dapat dirasakan oleh masyarakat lebih cepat pula. Reformasi Sistem Kesehatan Nasional RPJMN 2022 Pandemi Covid 2021 MP Penguatan SKN RKP 2021 2023 MP Reformasi SKN RKP 2022 sampai 2024. Lanjutannya, RPJMN 2020 sampai 2024 disusun mengacu pada Sistem Kesehatan Nasional sesuai dengan Permen PPN nomor 5 tahun 2018 tentang tata cara penyusunan RKP pasal 9 ayat 3 bahwa mekanisme perbaikan RPJMN karena adanya isu strategis nasional dan daerah yaitu adanya pandemi COVID-19 yang dilakukan pada RKP. Selanjutnya, reformasi SKN disusun dengan 3 tujuan utama yaitu 1. Meningkatkan kapasitas keamanan dan ketahanan kesehatan atau health, security, dan resiliency. 2. Menjamin ketersediaan dan kemudahan akses atau supply side pelayanan kesehatan yang berkualitas di seluruh Indonesia. 3. Meningkatkan peran serta masyarakat dan memperkuat upaya promotif dan preventif. 5. Area strategi kunci, strategi pelaksanaan, dan indikator reformasi sistem kesehatan nasional. Pertama, area reformasi dan strategi kunci reformasi sistem kesehatan nasional. Reformasi SKN dibagi atas 8 area strategi yang memberikan daya ungkit pembangunan kesehatan ke depan dengan pelayanan kesehatan dasar. Menjadi arus utama dalam 8 area tersebut. 8 area tersebut diuraikan masing-masing strategi kunci yang dibutuhkan dalam pelaksanaan reformasi SKN. Kedua, strategi pelaksanaan dan indikator reformasi SKN. Strategi pelaksanaan reformasi SKN dirumuskan untuk memberikan penjabaran secara rinci opsi intervensi yang dilakukan perlu melaksanakan strategi kunci pada setiap area reformasi SKN. Seluruh strategi pelaksanaan tersebut diharapkan dapat mencapai target RPJMN 2020 sampai 2024. Penetapan strategi reformasi SKN pada dasarnya merupakan pengembangan garis besar arah kebijakan dan strategi dalam RPJMN 2020 sampai 2024 yang disesuaikan dengan lingkungan strategi yang berkembang saat ini. Ketiga, strategi kunci penguatan pelaksanaan kesehatan dasar atau primary healthy care. Pengembangan konsep reformasi SKN juga diselaraskan dengan arah kebijakan untuk memperkuat pelayanan dasar atau primary healthy care yang diterjemahkan ke dalam strategi di setiap area reformasi.
Keenam, kontribusi stakeholder yang diharapkan. Pertama, kontribusi K-L pusat. Dari serangkai hasil diskusi dapat diidentifikasi bahwa jika lintas K-L diarahkan dan dikoordinasikan dengan baik, dapat menjadi faktor keberhasilan implementasi SKN. Secara holistik, pelaksanaan SKN memerlukan kontribusi baik dari sektor kesehatan maupun sektor non-kesehatan, sehingga pendekatan lintas sektor inilah yang perlu diperkuat dalam reformasi SKN ke depan. Kedua, kontribusi pemerintahan daerah dan sektor non-pemerintah. Dalam tataran perencanaan dan penganggaran, pelibatan lintas sektor baru dapat tingkat pusat dan belum dilakukan pemetaan di tingkat daerah dan sektor non-pemerintah. Tantangan terbesar dalam pelaksanaan reformasi ini adalah masih belum terintegrasinya sistem perencanaan dan penganggaran pemerintah antara belanja pemerintah pusat dengan transfer seperti DAK dan sama dalam penganggaran, sehingga perlu menjamin koordinasi intensif lintas sektor dan penyamaan persepsi dengan Pemda. Sekian presentasi saya tutup dengan para Santi. Om Santi Om.